Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wasobihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Fadilah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu kisah yang sangat dramatis dan misterius. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya dari video kali ini. Mari kita simak bersama-sama kisahnya. Di sebuah desa yang terlupakan peta, terkurung di antara hutan dan lembah yang tak pernah disentuh kendaraan bermesin, hidup seorang anak yatim piatu bernama Hafiz. Tak banyak yang mengenalnya. Tak banyak pula yang menyadari bahwa anak inilah yang kelak akan melintasi dua dunia. Dunia manusia dan dunia jin. Dalam kisah cinta yang tak tertuliskan oleh pena biasa. Hafiz lahir dalam kesunyian. Ayahnya meninggal dunia ketika ia baru berusia 2 bulan. Tenggelam di sungai besar saat membantu warga membangun bendungan bambu. Ibunya menyusul 3 tahun kemudian karena penyakit paru-paru basah yang tak pernah sempat diobati. Sejak kecil, Hafiz diasuh oleh seorang kiai tua bernama Kiai Mahfudz, seorang guru ngaji yang tinggal di pondok kecil dekat batas hutan. Hidup mereka sederhana, rumah dari kayu jati tua, dinding dari anyaman bambu, dan atap dari daun rumbia yang mengering. Hafiz tumbuh tanpa mainan, tanpa televisi, dan tanpa kawan seumur. Teman satu-satunya adalah mushaf Quran usang yang diwariskan ibunya. Ia membacanya setiap malam, kadang sambil menangis tanpa tahu mengapa. Ayat-ayat itu seperti memanggil sesuatu dari dalam dirinya, suatu getaran halus yang seakan berbisik, "Kau tidak sendiri." Di balik pondok tempat ia tinggal, ada hutan lebat yang selalu tampak berselimut kabut tipis meskipun siang hari. Hutan itu tak memiliki jalan masuk, dan orang-orang desa menyebutnya rimba sunyi. Banyak cerita beredar bahwa di dalam hutan itu, terdapat makhluk tak kasat mata yang menjaga pohon-pohon tua. Ada yang bilang itu jin, ada pula yang menyebut sebagai penunggu dari zaman Nabi Sulaiman yang belum kembali ke alamnya. Hafiz tak pernah masuk jauh. Tapi sejak usia 10 tahun, ia sering duduk di pinggiran hutan saat sore menjelang maghrib. Ia merasa damai. Seolah hutan itu berbicara. Seolah ia didengarkan. Suatu hari, saat ia mengaji di bawah pohon mangga tua, ia mendengar suara perempuan melantunkan surah Maryam. Lembut, indah, tapi tak ada seorang pun di sekitarnya. Malam itu, Hafiz tidur gelisah. Ia bermimpi berada di tempat asing. Lembah luas dipenuhi kabut, dan langit berwarna ungu gelap. Di tengah lembah itu, berdiri sosok wanita berjubah putih. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya, itu suara yang ia dengar tadi siang. "Wahai anak Quran, kau telah memanggilku dengan hatimu. Aku mendengar." Ketika Hafiz terbangun, ia menemukan sehelai daun kering di dadanya. Tapi bukan daun biasa. Daun itu berwarna keperakan, dan di tengahnya tertulis kaligrafi halus yang bertuliskan salah satu ayat suci Al-Quran yaitu Surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hafiz mengadu kepada Kiai Mahfudz. Tapi sang Kiai hanya diam, lalu berkata pelan, "Kalau hatimu bersih, terkadang langit akan berbicara. Tapi tak semua suara dari langit berasal dari malaikat. Nah, sebagian datang dari mereka yang menanti di dunia lain." Kiai Mahfudz menyuruh Hafiz memperbanyak zikir, sholat malam, dan membaca Al-Baqarah setiap malam. Tapi setiap kali Hafiz membaca, suara perempuan itu malah semakin jelas. Bahkan, ia mulai menjawab. Malam-malam Hafiz tak lagi sepi. Tapi bukan karena ia ditemani manusia. Ia merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya. Rasa penasaran, rasa damai, rasa cinta. Suaranya kembali terdengar. "Namaku Raihana. Aku tidak dari kaum kalian. Tapi hatiku terpaut pada hatimu." Hafiz pun menutup matanya. Ia tak tahu, apakah ini mimpi atau awal dari kenyataan paling menakutkan. Ada lantunan yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang hatinya belum penuh oleh dunia.
Suara-suara itu bukan bisikan biasa. Ia berasal dari alam yang tak memiliki langit, tak berpijak di bumi. Alam para jin, yang menyimak manusia seperti kita menyimak burung berkicau. Dan bagi Hafiz, suara itu bukan sekadar nyanyian, tapi awal dari keterikatan jiwa. Setiap malam, tepat setelah azan Isya, Hafiz merasa ruang kamarnya berubah. Dinding-dindingnya seperti menjauh, langit-langitnya seperti memudar. Dan di antara senyapnya malam, suara itu datang lagi, lantunan ayat-ayat suci, tak seperti kari biasa, melainkan seperti zikir yang disulam dengan rintih rindu. Ya, Ayul Muzammil. Suara itu sangat lembut, seolah berasal dari dalam dada Hafiz sendiri, namun nyatanya menggema di seluruh ruangan. Dan kali ini, ia tidak hanya mendengar, tapi membalas. Ia membaca ayat berikutnya dengan hati bergetar. Qumi laila illa qalila. Dan saat itu, ia merasa seperti ada yang tersenyum dalam gelap. Suatu malam, Hafiz memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa engkau?" Suara itu tak langsung menjawab. Tapi tiba-tiba, titik cahaya muncul di ujung ruangan, perlahan membentuk siluet. Sosok perempuan berjubah putih muncul. Wajahnya tertutup hijab tipis yang berpendar samar, dan matanya, matanya menyala lembut seperti bintang yang baru lahir. "Aku, Raihana. Aku bukan dari bumi kalian, tapi aku mendengarmu setiap malam. Kau membaca dengan hati, dan hatimu memanggilku." Hafiz ingin berlari, ingin istighfar dan membaca ayat kursi. Tapi tubuhnya tak bergerak. Jiwanya malah tenang. Seolah ia memang telah menanti pertemuan ini selama bertahun-tahun. "Aku dari bangsa yang diberi pilihan untuk beriman atau membangkang. Dan aku memilih Al-Haq. Seperti engkau." Setelah malam itu, Hafiz mulai sering bertemu dengan Raihana dalam mimpi. Tapi mimpi itu terlalu nyata. Ia bisa mencium wangi melati yang selalu menguar dari jubah Raihana. Ia bisa menyentuh tanah yang ia injak, dan melihat bintang-bintang yang berputar pelan di langit merah keunguan. Dalam salah satu mimpi, Raihana mengajaknya ke sebuah lembah yang tak dikenal peta dunia. Di sana ada sungai bercahaya, dan rumah-rumah dari kristal, tak terlihat dari dunia manusia. Di atas sungai itu, berdiri jembatan tipis seperti benang cahaya. Raihana berkata, "Inilah perbatasan. Hanya mereka yang diizinkan yang bisa melewatinya." Hafiz bertanya, "Di balik sana apa?" Raihana menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Cinta, Hafiz. Tapi cinta kami tidak seperti cinta manusia. Ia tak hanya menyatukan raga, tapi juga ruh." Setelah serangkaian pertemuan, Hafiz mulai berubah. Ia lebih khusyuk saat sholat. Ayat-ayat Quran yang sulit kini terasa mudah baginya. Bahkan, ia bisa menerjemahkan ayat-ayat klasik yang sebelumnya hanya dimengerti para alim ulama. Tapi di sisi lain, ia mulai menjauh dari manusia. Ia tak lagi makan bersama santri lain. Ia lebih banyak merenung. Bahkan saat azan berkumandang, ia kerap menoleh ke arah hutan, seolah suara itu juga terdengar dari sana. Suatu ketika, Kiai Mahfudz berkata, "Hatimu seperti daun tipis, Hafiz. Bila angin datang dari arah yang benar, ia akan menari indah. Tapi bila angin datang dari arah setan, ia bisa hancur tanpa suara." Tak semua jin menyukai hubungan Hafiz dan Raihana. Ada yang mengintai, ada yang berusaha mengganggu. Suatu malam, Hafiz memimpikan seekor ular besar bersisik hitam melingkar di lehernya sambil berkata, "Kau mencuri dari kami. Ia milik kerajaan jin, bukan milik manusia rendahan sepertimu." Keesokan harinya, Hafiz demam tinggi. Tubuhnya panas, tapi tidak sakit. Ia justru merasa dadanya penuh energi. Raihana muncul dalam mimpinya, duduk di sisi ranjang sambil mengusap keningnya. "Maafkan aku tak menyangka hubungan ini akan memancing murka dari mereka yang menguasai bagian kegelapan." Malam-malam Hafiz kini tak pernah sunyi. Tapi bukan kesepian yang ia takutkan, melainkan kerinduan yang tak mampu ia hentikan. Ia tahu hubungan ini tak wajar. Tapi ia tak tahu bagaimana caranya berhenti mencintai.
Raihana berkata dalam akhir pertemuan mereka malam itu, "Jika kau bersedia, aku akan ajak kau menyeberangi batas. Tapi sekali menyeberang, tak akan bisa kembali menjadi manusia yang sama." Dan Hafiz mengangguk. Seiring berjalannya waktu, tibalah mereka di dunia Raihana. Ini adalah wilayah sakral. Udara terasa berat. Malaikat penjaga dimensi berdiri di kanan kiri. Di sini, Hafiz harus meletakkan cintanya kepada Raihana di atas altar cahaya, dan bersumpah, "Jika cintaku kepadanya membuatku berpaling darimu, ya Allah, ambillah ia dariku. Tapi jika cintaku ini membuatku lebih dekat padamu, maka berkahilah ia dalam dunia dan akhirat." Langit bergetar. Mahkamah pun terbuka. Raihana muncul di balik cahaya, mengenakan pakaian putih yang bersinar. Ia tersenyum. "Kau datang, kau berhasil. Sekarang, kita akan berikrar di hadapan mahkamah, dan dua dunia akan menyaksikan." Di depan mereka, Hakim Agung Jin, Syekh Zahran Al-Hikmi, berbadan tinggi, berjubah putih berkilauan, berbicara dalam bahasa yang menyentuh kalbu. "Apakah engkau, Hafiz bin Abdurrahman, manusia berdarah dua dunia, menyatakan cintamu atas nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil?" Hafiz menunduk, air mata mengalir, lalu menjawab, "Demi Allah yang menyatukan cahaya dan kegelapan, aku mencintainya bukan karena rupa, tapi karena ruh yang mengenalku bahkan sebelum aku lahir." Lalu kepada Raihana, "Apakah engkau, Raihana binti Mardiah Al-Abyad, dari bangsa Jin Muminah, menerima ikatan ini dan meletakkannya di bawah ridha Tuhanmu?" Raihana menjawab, "Cintaku padanya adalah zikir. Rinduku padanya adalah sujud. Dan bersamanyalah aku ingin kembali pada cahaya ilahi." Pernikahan mereka tidak memakai mas kawin biasa. Mas kawin Hafiz adalah satu surah Al-Baqarah yang dihafalkan, dibaca penuh khusyuk, dan diniatkan untuk menjadi benteng keluarga ini dari gangguan makhluk yang zalim. Suasana hening, lalu Hafiz mengucapkan, "Aku nikahkan engkau, Raihana binti Mardiah, denganku, dengan mas kawin surah Al-Baqarah, karena Allah Ta'ala." Dan dijawab, "Aku terima, karena cinta ini adalah amanah dari langit." Langit terbelah, cahaya menuruni mahkamah, dan malaikat menaburkan nur. Di langit tertulis, "Telah bersatu dua jiwa, dari bumi dan dari langit, dalam ikatan yang diberkahi olehnya." Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap makhluk, manusia ataupun jin, diciptakan untuk mengenal Allah. Cinta yang dibingkai iman akan menguatkan, bukan menyesatkan. Dan bahwa dunia ini bukan satu-satunya alam yang ada. Maka jagalah iman, zikir, dan niat kita. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bukan hanya untuk yang hidup, tapi untuk ruh yang mendengar dari balik alam. Jangan lupa untuk selalu membaca zikir pagi dan petang, karena perlindungan terbaik adalah dari Allah. Demikian kisah ini dibuat, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap dunia lain. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.